Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ruri Angelina, STM MSI, selaku dosen pembimbing materi saya, dan Bapak Seli Mariko, SSI, MPD, selaku dosen pembimbing teknik saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah membimbing saya dalam penyusunan tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianti dengan NPM 2020 4350 1851. Saya dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya untuk memenuhi nilai tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Penilaian Varian Rasa Terfavorit pada Penjualan di Dewanata Pancake menggunakan Java dan MySQL dengan metode Simple Additive Weighting. Sebelum membuka aplikasinya, pertama-tama saya akan membuka aplikasi SAM terlebih dahulu untuk menyalakan tombol Start pada modul APASE dan MySQL agar terhubung dengan database-nya. Lalu, kita buka aplikasinya. Nah, berikut tampilan awal aplikasinya. Di sini kita menggunakan satu aktor, yaitu hanya satu user seorang admin. Di sini saya akan memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Baik, kita tunggu. Di sini sudah tampil menu utamanya, di mana menu utama ini ada data pancake varian rasa, data bobot dan kriteria, data pelanggan, penilaian, dan laporan. Kita mulai terlebih dahulu pada data pancake varian rasa. Pada menu ini kita bisa memasukkan ID varian rasa, varian rasanya, dan harganya. Baik, saya akan menyontohkan penggunaan pada menu data varian rasa. Di sini sudah terdapat ID, rasa, dan harga. Saya akan mencoba memasukkan data varian rasa terbaru. Yang pertama, pada penambahan ID. Pada penambahan ID ini harus tidak sama dengan ID yang sudah masuk, yaitu kita harus menambahkan ID A8 karena yang sudah masuk ada ID 1 sampai ID 7. Baik, kita masukkan terlebih dahulu ID-nya A8, lalu masukkan varian rasa terbaru. Misalkan saya ingin memasukkan varian rasa melon. Dan di sini saya akan memberikan harga 10.000 untuk varian rasa tersebut. Jika sudah, kita klik tambah. Nah, varian rasa sudah tertambah pada data. Jika ingin mengubah, klik saja yang ingin diubah. Misalkan saya ingin mengubah rasanya dari melon ke anggur. Kita klik. Lalu kita ubah rasa melon menjadi rasa anggur. Jika sudah, lalu kita klik ubah dan data sudah terubah. Jika ingin menghapus, pilih menu mana yang ingin dihapus. Saya akan menghapus menu pada varian melon. Varian melon yang sudah saya ganti sebagai anggur ini. Saya klik. Lalu klik hapus dan data berhasil dihapus. Nah, pada menu batal ini gunanya untuk merefresh data yang sudah kita ketik seperti ini, tapi tidak jadi kita masukkan. Nah, jadi kita langsung bisa klik batal, merefreshnya langsung menghilang. Oke, next ke menu data kriteria. Di mana data kriteria ini sudah pasti ada 4, yaitu tekstur, rasa, tampilan, dan harga. Karena apa?
karena sesuai dengan penelitian saya bahwa saya menggunakan 4 kriteria tadi. Nah, di sini admin tetap bisa mengubah bobotnya, tapi dengan ketentuan bobot harus berjumlah 1 jika keseluruhannya dijumlahkan. Di sini juga bisa menghapus jika ada kesalahan. Jika ingin menghapus, lakukan seperti pada menu data pancake sebelumnya. Klik saja yang ingin dihapus, lalu klik hapus, dan data akan terhapus. Jika ingin menambahkan, pilih ID kriteria yang belum termasuk pada tabel, yaitu C4. Lalu, masukkan nama kriteria sesuai dengan penelitiannya. Pilih atribut, lalu masukkan bobotnya. Di sini saya akan memasukkan bobotnya 0,4. Lalu kita klik tambah untuk menambahkan. Nah, kriteria sudah tertambahkan. Jika ingin mengubah, klik tabel mana yang ingin diubah. Di sini saya akan merubah tabel paling bawah pada kriteria harga, karena bobot harus berjumlah 1 dan jika dihitung ini melebihi dari angka 1, maka bobot pada kriteria harga yang tadinya 0,4 saya akan ubah menjadi 0,3. Jika sudah, kita pilih ubah dan data sudah berubah dan sekarang total bobot sudah berjumlah 1. Baik, kita next pada menu data pelanggan. Di sini kita bisa memasukkan data pelanggan yang sudah mengisi kuesioner penilaian. Di sini sudah terlihat ada beberapa pelanggan yang sudah masuk. Jika ingin menambahkan, kita tinggal isi saja ID pelanggannya. Untuk ID pelanggan sudah otomatis sesuai urutan. Jadi kita langsung mengetahui sudah ada berapa pelanggan yang sudah masuk. Lalu masukkan nama pelanggan, lalu email pelanggan, kota pelanggan, jenis kelamin pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Lalu jika sudah, kita tambahkan. Nah, data sudah masuk dalam form data pelanggan. Di sini ada menu untuk mencari pelanggan. Kita bisa mencari dengan nama pelanggan. Contohnya, saya akan mencari nama Dina. Kita cari. Nah, di sini muncul namanya. Saya akan coba mencari dengan nomor ID-nya. Di sini saya akan mencoba mencari nomor ID C0007. Nah, di sini muncul ID 007. Klik tombol batal untuk menampilkan data seperti semula. Jika ingin mengubah dan menghapus, lakukan seperti menu data sebelumnya. Pilih mana yang ingin diubah, misalkan saya ingin mengubah ini. Klik, saya ingin mengubah kotanya. Yang tadinya Subang, kita ganti jadi Indramayu. Lalu kita klik untuk mengubah. Nah, sudah terubah. Jika ingin menghapus, pilih saja ID nomor berapa yang ingin dihapus. Lalu tinggal tekan hapus. Seperti itu. Oke, next kita ke data penilaian. Nah, pada data penilaian ini ada 2. Yang pertama, data penilaian yang user input dari customer, dan yang kedua ada data penilaian perhitungan SAW. Sebelum masuk ke data penilaian perhitungan SAW ini, kita harus memasukkan terlebih dahulu data penilaian yang sudah kita dapat dari customer. Nah, berikut tampilan form data penilaian yang kita ambil dari customer. Di sini
saya akan memasukkan periode terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih periode 5 Agustus 2024 sesuai dengan tanggal yang sekarang saya input. Lalu, di sini sudah ada menu nama varian rasa yang sudah terinput dari menu data varian rasa pertama tadi. Ini. Kita tinggal masukkan sesuai urutan saja. Lalu, kita nilai sesuai data yang sudah masuk dari customer. Saya akan memasukkan nilai pada rasa coklat. Di sini nilai tekstur 3, rasa 4, tampilan 3, dan harga 4. Lalu kita klik untuk menambahkan. Nah, sudah ditambahkan. Kita masukkan lagi menu rasa selanjutnya yaitu keju. Kita nilai dengan tekstur bernilai 2, rasa 3, tampilan 4, dan harga 2. Lalu kita tambahkan lagi. Oke, sudah tertambahkan. Di sini ada menu hapus dari table. Jika ingin menghapus dari table, klik varian mana yang ingin dihapus. Lalu klik hapus table. Table sudah terhapus. Untuk hapus semua table, kita tidak perlu menekan table mana yang ingin dihapus. Semuanya akan otomatis terhapus seperti itu. Saya akan memasukkan ulang data penilaiannya. Baik, data penilaian dari customer tadi sudah saya input semua. Lalu kita simpan datanya terlebih dahulu. Jika tidak menekan tombol simpan data, maka data yang kita masukkan tadi tidak tersimpan dan tidak akan bisa dihitung dengan perhitungan SAW karena data tidak muncul. Jadi, data wajib disimpan. Oke, next. Kita masuk ke perhitungan SAW. Di sini kita masukkan periodenya terlebih dahulu sesuai periode yang kita pilih tadi. Lalu tampilkan. Nah, di sini sudah tampil data kriteria dan data bobot yang sudah kita masukkan. Lalu klik hitung untuk menghitungnya. Nah, di sini sudah muncul data normalisasi dan data perhitungan. Lalu kita klik simpan untuk menampilkan pada menu laporannya. Oke, next ke menu laporan. Nah, di sini ada 3 laporan. Yang pertama itu laporan hasil perhitungan SAW atau bisa disebut dengan laporan hasil perankingan. Yang kedua ada laporan data varian dan yang ketiga ada laporan data pelanggan. Baik, kita akan masuk ke menu
laporan hasil perankingan terlebih dahulu. Di sini kita isi periodenya seperti tadi, periode perhitungannya, lalu cari. Nah, sudah muncul pada tabel penilaian, tabel perhitungan, dan tabel rekomendasinya. Jika kita dapat simpulkan, untuk varian rasa terfavorit pada penjualan Dewanata pancake yaitu varian vanilla. Jika ingin menyetak, tinggal klik cetak, lalu dia akan muncul output seperti ini. Oke, next. Kita masuk pada laporan data varian rasa. Di sini kita langsung menampilkan laporan data varian rasanya. Selain itu, di sini terdapat tempat dan periodenya, beserta pemilik toko Dewanata dan adminnya. Oke, next. Kita masuk pada laporan data pelanggan. Nah, di sini kita juga bisa langsung menampilkan data-data pelanggan yang sudah kita masukkan tadi, sesuai pada menu data pelanggan. Di sini tertera ID, nama pelanggan, email, telepon, kota, dan jenis kelamin. Dan tidak lupa pula beserta periode, pemilik dan adminnya. Kita tutup menunya. Ya, selesai. Lalu kita logout. Lalu aplikasinya kembali pada tampilan awal masuk lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kritik dan sarannya saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.